This is Walk by Faith, where faith leads, we follow. Hai guys, kenalkan nama aku Normanella dan sekarang bersama dengan temanku. Cek. Perkenalkan diri kamu dari nama, kegiatan akhir-akhir ini, sama makanan favorit. Kenapa? Jadi namaku itu biasa Jonathan Jason Kristanto. Nah, Jonathan. betul. Nah, tapi karena kebanyakan Jonathan sama kebanyakan Jason ya, teman-teman, biasanya dipanggilnya itu JJK, disingkat. Terus biasanya itu dipendekin jadi Jack. Itu untuk nama. Barusan lulus kuliah. Jadi ya sekarang lagi mencari pekerjaan. Kemudian Keren juga ya orang-orang ya. Makanan favorit. Makanan favorit. Kue tiaw goreng. Serius? Kali ini tuh kita mau ngebahas tentang saudara. Jadi Jack itu punya berapa saudara? 3, termasuk aku sendiri. Jack itu saudara keberapa? Aku saudara yang pertama. Ya, jadi aku tuh Koko, terus begitu 2 saudara yang lainnya itu cewek semua. Adik-adiknya cewek. Jadi pembahasan kali ini kan ngebahas tentang bagaimana kita tuh bisa rukun dengan saudara. Kenapa aku mau ngangkat topik ini? Karena aku ngerasa zaman sekarang anak muda atau kita itu suka jauh dari abang kakak, saudaranya, bahkan lebih dekat sama teman-temannya dibanding saudaranya. Jadi kita bakal ngebahas tentang hal ini. Pertama, gimana cara untuk mulai rukun bersama dengan saudara? Sebenarnya teman-teman, aku itu orang dari Surabaya. Aku tuh ya sekarang merantau lah di Tangerang untuk kuliah. Jadi teman-teman, sebenarnya aku tuh ndak rukun. Honestly ya, jujur aja ndak rukun. Adanya di situ guys, ada di situ. Rukunnya itu pas waktu justru pas merantau. Mungkin karena jaraknya sudah ya jauh segala macam, itu udah rindu. Nah, rindu Kangen satu ya? sama lain, betul. Dan kangen itu kan ya berat. Nah, ada amin saudara-saudara. Amin banget sih. Amin. Apa yang terjadi bisa sampai deket sama adik-adikmu? Ya pas waktu merantau sendiri, terus apa yang aku lakukan itu ya nggak ada yang tahu kecuali diriku sendiri dan ya of course Tuhan lah. Dan untuk kali ini biasanya itu kita mengadakan doa setiap Sabtu. Doa setiap Sabtu itu kayak dimana kita itu sharing-sharing keseharian kita gimana, terus apa yang biasa kita lakukan. Terus dari doa Sabtu itu ya kita bisa sharingin apa solusinya gitu-gitu segala macam. Lama-kelamaan itu bondingnya semakin deket. Tapi itu justru membantu banget. Kalau misalnya aku tangkap itu berarti ketemuan secara online pun itu bisa ngebantu buat deket satu sama lain. Tadi kan udah ketemu secara online. Pas waktu ketemu offline, nah kita itu sering banget kayak appreciate every little things gitu loh. Ya kayak kita appreciate setiap kali. Contoh, kan udah jarang ketemu. Terus adik-adikku pas waktu ke Tangerang, nah kita spend time bareng. We appreciate everything ya, yang quality time lah. Quality time yang disediakan. Betul. Kalau misalnya ulang tahun, selalu kayak mempersiapkan hadiah yang terbaik lah. Kita tahu alamatnya ya langsung dikirim aja gitu. Ya simple things but we appreciate the little things. Untuk yang ketiga tuh ada kayak support dengan penuh. Jadi kita ketika nunjukkan kalau misalnya kita itu sayang sama saudara, itu menurutku nggak bisa setengah-setengah. Oke, Nah, kalau lanjut, misalnya untuk kenapa? masalah support nih, aku mau nanya dulu deh. Kayak mungkin pasti banyak juga orang-orang yang mikir kayak, kan kalau misalnya support satu sama lain saudara, kalau nggak tahu mereka lagi ngelewatin apa, itu gimana caranya biar kita tuh bisa ngebantuin kan? Kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa tentang dia, gimana cara kita bisa support gitu? Itu kira-kira gimana? Untuk menjawab pertanyaanmu itu apa ya, membutuhkan hubungan. Dan ya kita semua tahu lah ya, hubungan tuh nggak bisa dipaksa. Pasti membutuhkan waktu, proses, ya dan lain-lain lah. Dan menurutku hubungan itu ya akan berjalan dengan sejalannya waktu gitu loh. It needs time gitu. Jangan Tetap usahain ya. Betul. Ya kayak misal nih dia nggak mau untuk menceritakan, mungkin belum terbuka, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetap apa ya, nanya kabar segala macam. Lama-lama dia juga akan terbuka. Nah tapi kalau teman-teman mau juga bisa, kalau aku biasanya sharing gitu loh.
kesulitanku akhir-akhir ini apa, biar dia itu lebih nyaman untuk terbuka. Jadi aku juga menghormati dia bukan hanya sebagai saudaraku, tapi ya memang dia sebagai manusia. Keren banget itu barusan. Aduh. Menghargainya bukan sebagai saudara, sebagai manusia. Berarti kalau misalnya dibilang dari support ya, Yes. kenalan untuk hubungan satu sama lain, hubungan itu kan perlahan-lahan ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk kita dekat. Dan aku sendiri pun secara pribadi, aku juga punya pengalaman. Memang harus dimulai dari nurunin gengsi. Betul, setuju. Sebenarnya ya kalau misalnya kita turunin gengsi, turunin ego, ya justru lebih terbuka lah, lebih open minded. Salah satu contohnya itu mungkin pas waktu itu aku jatuh dari motor. Sempat pas waktu itu aku kayak foto lukanya di mana gitu. Kirim ke saudaramu. Kirim ke saudaraku. Nah, pas waktu aku kirim, aku lupa aku megang rokok pas waktu itu. Nah, Wow. teman-teman, dulu itu kayak ya aku kan lahir dari keluarga Kristen dan ya tahulah kalau rokok ndak boleh, vape ndak boleh segala macem. Kayak singkat cerita sempat ngerokok karena pergaulan dan lain sebagainya lah. Tapi pas waktu aku ya jatuh dari motor terus ya mencoba untuk bonding lah pas waktu itu kan. Aku nggak sadar kalau aku fotonya itu sama rokok itu. Terus kayak ya sudah gitu loh. Itu kayak adikku kayak wah kok bisa ya kok kayak gini ya. Adikku itu ada rasa kecewa tapi juga sedih gitu. Nah ya dari sana mungkin tidak langsung deket lah, tapi dari sana itu justru titik pertobatanku. Nah Wow. ini justru kesaksian ya teman-teman. Ini kesaksian yang hebat sih. Sebenarnya ini juga Betul. jadi suatu bentuk yang keren karena bukan cuman teman, bukan cuman orang di gereja doang yang bisa ngebantuin kita buat kenal sama Tuhan. Tapi saudara itu Justru saudara. iya merupakan satu bagian yang penting juga karena aku pun balik juga karena saudaraku ngajakin aku ke gereja. Adik aku yang paling kecil bahkan. Kalau misalnya untuk perihal persaudaraan tuh dan untuk tumbuhin hubungan persaudaraan yang di dalam Tuhan itu bagaimana? Kalau di dalam Tuhan tuh yang tadi itu menghormati dia sebagai manusia juga. Kita kan memang lahir satu ibu lah, tapi bukan berarti ya kita dengan saya anaknya sendiri bisa nyuruh-nyuruh lah gampangnya. Benar-benar. Nah gitu, yang tadi nurunin ego segala macem itu ya pastilah. Tapi ya lebih dari itu kita juga harus menyadari apa yang menjadi batasan lah. Contoh kayak beberapa mungkin love language-nya ada yang physical touch. Nah kalau misalnya adik saya tidak nyaman segala macam ya udah jangan dipaksa hanya Jangan karena dipaksa, benar. love language kita beda dengan saudara kita. Terus ya dari saling mengerti satu sama lain menghasilkan ya nanti buahnya yang akan baik lah. Kita datang sama Tuhan, melayani contohnya. Ada kenyamanan tersendiri lah, berkat tersendiri. Terus lanjut yang dari tadi, sebenarnya aku malu yang menceritakan yang tentang rokok itu. Malu karena aku sebagai koko kayak dipandang banget kan sama adik-adik segala macam. Tapi tiba-tiba kok bisa ya aku kayak gini gitu loh. Terus adikku itu benar-benar yang mencintai Tuhan juga pada waktu itu. Ya sekarang juga ya Iya, teman-teman. pas sampai sekarang, sampai juga. sekarang. Pas waktu aku menceritakan apa yang terjadi, mereka mengerti. Ini yang aku sangat-sangat menghargai dan sangat-sangat appreciate every support that they give. Mereka bilang, ya udah sekarang kalau sudah lari dari Tuhan bisa lari ke Tuhan gitu-gitu. Menurutku juga keluarga itu hal yang esensial sih di dalam kehidupan kita gitu. Iya, keluarga itu kan merupakan kelompok atau komunitas pertama yang seseorang bisa milikin. Jadi memiliki support yang baik dari keluarga dan menjadi support yang baik sebagai keluarga itu penting dan bagus sekali. Aku mau ini sih nge-quote dari mamaku. Boleh. Nah, mamaku itu selalu ngomong ya, trust your family first. Siapapun kalau misalnya kita di dunia ini udah nggak ada siapa-siapa ya keluarga sisanya tinggal keluarga kita Iya, doang gitu. betul. Wow. Terus kira-kira ada nggak sepatah atau dua patah kata buat teman-teman di sini yang nonton bagaimana caranya untuk menjadi saudara yang baik sesuai dengan apa yang kita sebagai yang percaya Tuhan gitu loh. Bagaimana menjadi saudara yang baik? Ya, jangan menyerah lah. Kalau misalnya kita masih belum dekat dengan keluarga, jangan menyerah, tidak apa-apa. Meskipun misal nih keluarga kita bukan apa yang kita inginkan, itu bukanlah sebuah kebetulan. Kayak Tuhan pasti menaruh kamu di dalam keluarga itu
pasti ada tujuannya. Sepertinya hari ini unik sekali ya teman-teman pembahasannya. Lebih Yes, tepatnya sir. episode kali ini tuh pembahasannya unik karena pasti banyak orang-orang yang punya saudara, yang punya kakak atau adik, yang punya hubungannya entah baik ataupun buruk. Semoga apapun yang dibahas ini dapat tersampaikan dengan baik. Semoga kita bisa memberikan suatu hal yang baik ya terhadap saudara-saudara yang ada. Amin. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Semoga kalian suka. Nah, maka dari itu saja buat episode kali ini. Where faith leads, we We follow. Dadah follow. guys. Bye guys.